Baik, di pertemuan ini kita akan membuat project Flutter menggunakan bantuan text editor Visual Code. Kemudian untuk debuggingnya atau running programnya kita menggunakan handphone Android dengan memanfaatkan fasilitas mode developer. Untuk tutorial mengaktifkan mode developer yang ada di handphone, coba lihat video saya sebelumnya. Oke, yang pertama tentu Anda sudah mendownload dan sudah mempet Flutter SDK-nya di sistem operasi sistem Anda. Oke, silahkan dicek dulu di control panel. Di control panel, kemudian pilih sistem. Nah, di sistem pilih advanced system, pilih environment variable. Nah, ini di pet. Ya, ini kalau saya menggunakan Windows 10 jadi di pet. Coba pilih edit. Untuk Flutter SDK sudah saya tanamkan ke sistem Windows ini di D, gitu ya. Masukkan di D. Kemudian untuk JDK-nya sudah ada. Dan ini optional ya, Git-nya pun sudah ada. Oke, kalau sudah, kemudian Anda install Visual Code di laptop Anda. Kemudian kita bisa ngecek ya, silakan buka command prompt-nya, kesiapan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat project Android menggunakan Flutter. Caranya ke CMD, kemudian Anda ketikkan Flutter Doctor. Kita akan mengecek ini ya. Silakan pilih enter. Oke, ini akan mengecek kesiapan. Nah, Flutternya ya sudah oke, ada tanda checklist. Kemudian Android toolchain-nya sudah oke. Kemudian ada Chrome. Ya, nanti kita akan menggunakan device ya. Ini connected device handphone ya. Ya, menggunakan USB, kemudian text editornya Visual Code, dan ada Android Studio-nya sudah ada ya. Meskipun kita membuatnya di Visual Studio Code, tapi Android Studio tetap harus diinstal gitu ya. Nah, sampai no issue found, jadi ini sudah siap digunakan gitu ya. Oke, kalau sudah siap digunakan, silakan buka Visual Studio-nya. Oke. Kalau Anda menggunakan Android Studio, Anda juga sudah mendownload ekstensi Flutter-nya ya di Android Studio. Nah, begitupun menggunakan Visual Studio Code ini, Anda harus menginstal Flutter, ekstensi Flutter-nya. Oke. Nih, ini Anda harus install ya. Nah, Flutter sama bahasanya, ya, framework Flutter. Kemudian bahasanya bahasa Dart. Flutter dan Dart-nya harus sudah terinstall. Tentu harus menggunakan koneksi internet. Oke, kalau ini sudah siap, lanjut teman-teman buat project baru. Oke, project baru caranya gimana? Pilih ke view, kemudian pilih ke command palette ya, command palette. Diklik saja ya command palette-nya, kemudian ketikkan
Flutter. Nanti dia akan men-suggest seperti ini. Pilih new application project. Ya, pilih new application project. Nah, ini dia akan mencari tempat penyimpanan proyeknya di mana. Kalau saya di D, ya. Kemudian saya akan coba buat namanya Android ya. Android. Oke. Kemudian di folder Android ini kita akan simpan project ini. Ya. Saya akan membuat bebas ya, namanya bebas. Bahannya harus ada apa? Hurufnya kecil semuanya. Kita aja belajar underscore Flutter, hurufnya sekecil semuanya. Belajar underscore Flutter. Kalau sudah, pilih enter. Oke. Jadi proses ini dia sedang menyiapkan komponen-komponennya, jadi silahkan ditunggu ya, cukup sabar. Oke, untuk memastikan komponen ini oke, alangkah baiknya teman-teman pada saat klik project ini gunakan koneksi internet ya. Ya, oke. Ini kalau udah bacaan your Flutter project is ready, berarti ini sudah bisa digunakan. Nah, oke. Sebelumnya silahkan siapkan dulu handphonenya, kemudian colokkan ke dengan USB ke komputer kalian. Kemarin di tutorial sebelumnya saya sudah men-share bagaimana cara mirroring handphone ke dalam laptop kalian ya. Oke, saya akan running kucingnya. Oke, ini bukan emulator dari Android, tapi dari menggunakan device handphone gitu ya. Oke, menggunakan device handphone. Oke. Nah, nanti kita akan running kan di sini seperti itu ya. Coba kita lihat modulnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa folder ya. Cuman yang muncul ini adalah main date-nya ya. Kalau di kode igniter mungkin indeksnya gitu ya, atau yang utamanya di sini gitu ya. Oke, kita akan coba running dulu ya. Silahkan di running, pilih tanda run pojok kanan atas, atau ini bisa juga ya, start debugging sama ya, start debugging. Oke, baik, setelah kita running programnya cukup lama ya, tergantung spesifikasi dari laptop teman-teman semua. Oke, kalau lihat di sini, ingat Flutter itu dia konsepnya widget dan widget ya. Kalau bicara widget, di sini ada widget material app ya, kemudian di dalamnya ada widget title, kemudian ada widget tema, kemudian di sini ada juga widget home ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba buat hello world ya. Untuk yang pertama kali kita akan buat hello world. Silahkan ubah codingannya menjadi seperti ini ya.
Oke. Oke, ini kita hapus aja lah ya. Oke, pertama si Flutter-nya, title-nya ya, kita ubah menjadi aplikasi Flutter pertama, gitu ya. Jangan lupa pilih auto save dulu ya. Ya, nanti kita nggak usah Ctrl S lagi. Oke, aplikasi pertama. Kemudian home-nya kita modif ya. Sini namanya scaffold ya. Oke. Home, ada widget namanya scaffold. Kemudian enter ya. Kemudian di dalam scaffold ada namanya app bar. Kemudian kita kasih widget app bar, buka kurung. Nah, di dalam app bar ini pilih enter juga. Di dalam app bar ada widget title ya. Widget title, kasih namanya belajar Flutter. Oke, gitu ya. Oke, nah sudah. Nah, Anda tidak perlu debug lagi, Anda cukup ada fitur hot reload. Kalau Anda debug lagi, ya lama lagi. Jadi cukup hot reload. Klik sekali nih tanda hijau ini. Oke, nanti dia akan berubah. Oke. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini akan belajar, jadi belajar Flutter, gitu ya. Ya, di sini berarti belajar Flutter ini adanya di title ini ya. Nih, title app bar. Seperti itu. Oke. Namanya di sini. Oke. Ini belajar Flutter, ini app barnya. Ya. Sama ya. Ini belajar Flutter. Oke, kalau sudah, coba kita tambahkan hello world ya, dengan widget body. Kemudian di tengah ya, center. Kemudian ada di dalam body ada child, teksnya hello world. Kalau jadi seperti ini. Oke, kita tambahkan body ya. Oke, silakan tambahkan body. Oke, di bawah app bar ya. Di bawah app bar. Oke. Ketikkan widget body. Nah, ini sudah ada suggest ya. Pilih body. Kemudian dia posisinya tengah ya. Pilih center. Buka kurung. Ya. Kemudian bisa enter. Ada child ya. Kemudian pilih teks. Teksnya itu hello world ya. Hello world ya. Oke,
penting kalau tidak ada tanda merah berarti aman ya. Kalau ada tanda merah berarti ada yang salah. Misalkan ini center, huruf C nya kecil, dia akan merah ya. Tapi kalau kita C nya kapital, ya benar. Oke, kita hot reload lagi, tanda yang hijau panah kayak refresh gitu ya. Refresh, jangan di running seperti awal. Oke, muncul ya hello world. Oke, seperti itu tutorial untuk sampai hello world. Kemudian masuk ke video berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya.